Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Tikasari dengan NPM 1811003004 ingin menyelesaikan tugas micro teaching dari mata kuliah praktikum pembelajaran fikih tentang perzinahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak aku? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, sebelum kita awali pelajarannya, baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita materinya tentang perzinahan. Perzinahan itu dari imbuhan per dan an, dan itu kata itinya zina. Di sini Ibu mau tanya, zina itu apa sih? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Oke, kita mulai. Zina itu memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan atau bersetubuh yang haram menurut zat perbuatannya, bukan karena subhat, dan perempuan itu mendatangkan syahwat. Oke, udah ngerti dari zinanya? Ngerti, Bu. Di sini kita masuk ke hukum zina. Ada dalil surat Al-Isra ayat 32. Ibu bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dasar hukum dilarangnya zina itu apabila yang bersangkutan benar-benar melakukan zina. Oleh karena itu, penetapan hukum syara' sangat perlu, dan dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berhati-hati dalam melaksanakan hukum zina dan tidak menjatuhkan had zina sebelum yakin bahwa pelaku benar-benar berzina. Kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang macam-macam zina. Ada yang tahu nggak ada berapa macam-macam zina itu? Nggak tahu, Bu. Oke, Ibu terangin. Macam-macam zina itu ada dua. Yang pertama, zina alamam dan zina di luar alamam. Apa sih zina alamam itu? Zina alamam itu zina indra, panca indra. Yaitu yang pertama itu ada zina air, zina mata atau zina ain, zina kolbi itu zina perasaan, zina tangan, sama zina kaki. Selanjutnya itu tentang zina luar alamam, yaitu zina musan dan zina ghairun musan. Apa sih zina ghairun musan dan zina musan? Zina musan itu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat dan ia sudah mukhalaf, balik atau berakal. Kalau zina ghairun musan itu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Jadi zina musan itu apabila ada suami istri sah yang di dalamnya itu ada perselingkuhan, jadi itu dinamain zina musan. Kalau zina ghairun musan itu laki dan perempuan yang sama-sama belum mempunyai pasangan, mereka berzina, itu dinamain zina ghairun musan. Selanjutnya, macam-macam hukum bagi pezina. Yang pertama itu ada hukum rajam dan hukum dera. Hukum rajam itu apa sih? Hukum rajam itu jenis hukuman mati dengan cara pelaku dilempari batu sampai mati. Yang kedua, tentang hukum dera atau tahrib, yaitu hukuman cambuk terhadap pelaku kejahatan, dan tahrib adalah jenis hukuman yang berupa pengasingan ke suatu tempat. Ya, selanjutnya tentang hikmah dilarangnya zina. Ada yang tahu nggak apa aja sih hikmah yang bisa kita ambil dari dilarangnya kita itu berzina? Oke. Ada yang tahu ya? Semuanya diem. Yang pertama itu tuh
kita memelihara diri dari penyakit menular kayak HIV atau AIDS, terus menjaga keturunan kita, terus menjaga kita juga sebagai manusia, terutama perempuan, menjaga kehormatannya dan harga diri. Yang terakhir itu menjaga ketertiban rumah tangga. Sampai sini paham tentang perzinahan? Paham, Bu. Oke, Ibu lanjut tentang pengertian dan hukum qazaf. Tahu nggak qazaf itu apa? Nggak tahu. Belum pernah dengar, Bu. Qazaf itu dari segi bahasa berarti melempar atau melontar. Sedangkan menurut istilah syarok, qazaf itu menuduh orang, baik-baik berupa zina dengan tuduhan terang-terangan. Jadi qazaf itu sama aja kita memfitnah tetangga atau memfitnah orang lain. Hukum qazaf itu ada di surat An-Nur ayat 4 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik atau berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali. Namun jika penuduhnya adalah seorang hamba sahaya, maka hukumannya didera atau dijilid 40 kali. Selanjutnya menyebut syarat gugurnya hukum qazaf. Yang pertama itu si penuduh dapat mengemukakan 4 orang. Dia harus bawa 4 orang saksi, dan saksi itu harus laki-laki semua, serta harus memberikan keterangan yang sama tentang tempat berzinanya itu di mana, waktunya kapan, dan cara ngelakuin zinanya itu kayak mana. Yang selanjutnya syaratnya itu bila yang dituduh membenarkan tuduhan. Jadi si pelaku itu udah ngaku kalau emang dia tuh benar-benar berzina. Yang ketiga, yang dituduh memaafkan orang yang menuduh. Jadi kalau misalkan kita nuduh orang dan orang itu kalau kita nuduh orang dan kita minta maaf kepada yang dituduh dan orang itu memaafkan, jadi gugur syarat hukum qazafnya. Yang terakhir, dengan li'an, jika seseorang laki-laki menuduh istrinya berzina tanpa mengemukakan 4 orang saksi, akan tetapi saling melaknat dirinya jika berbohong. Jadi misalkan ada salah satu pasangan yang yang dituduh, yang menuduh, misalkan istrinya ngenuduh suaminya itu berzina dengan yang lain, tapi dia nggak bisa ngebawa 4 orang saksi, itu gugur hukum zinanya. Hikmah dari adanya qazaf itu akan lebih berhati-hati dalam berbicara. Apabila menuduh, nggak ada bukti, melindungi kehormatan manusia, menjaga reputasi, memelihara kemuliaan, terpelihara kehormatannya, dan pembohong merasa jera dan menyadari kesalahannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain tentang qazaf maupun perzinahan? Saya, Bu. Oke. Jadi pertanyaan saya itu mengapa hukuman bagi zina ghairu muhsan itu lebih ringan daripada zina muhsan? Oke, langsung Ibu jawab ya. Jadi tadi dari pengertiannya muhsan dan ghairu muhsan, muhsan itu zina yang dilakuin oleh orang yang sudah menikah, sedangkan ghairu muhsan itu yang sama-sama masih bujang dan gadis. Jadi intinya kenapa lebih berat di zina muhsannya, apa sih namanya, hukumannya, karena mereka itu sudah memiliki hubungan suami istri yang sah, dan balik lagi ke dalil surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi intinya itu mereka kan udah sama-sama punya pasangan, dan ya hukumannya bisa lebih berat karena mereka kan sudah menjalin hubungan, sudah ada hubungan yang sah di dalam situ. Jadi gimana jawaban Ibu? Ya, paham. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada kayaknya. Oke, untuk hari ini, materi hari ini kita cukupin aja sampai sini.
Gak ada yang mau nanya lagi kan? Nggak ada. Oke, Ibu akhiri. Oh, sebelum Ibu akhiri, minggu depan Ibu kasih PR tentang cari apa aja sih hukum-hukum yang dilarang bagi pezina. Iya, Bu. Oke. Sebelum kita akhiri, baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan lafaz hamdalah sebelum kita kenalan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video mikro teaching dari praktikum pembelajaran fikih tentang perzinahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.